Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami tahu kepada siapa kami percaya. Kami tahu Engkau adalah Allah yang sangat bisa untuk kami percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara untuk setiap kami sore hari ini. Kami tidak mau kami kembali dari tempat ini dan kami seperti biasa-biasa saja. Kami ingin menerima yang daripadamu. Kami mau menerima suatu kebenaran. Dan biar kami boleh mengingat terus akan setiap isi hatimu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan berbicara untuk setiap kami. Roh Kudus Engkau yang menerangkan lebih lagi. Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau yang sendiri akan berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan akan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua. Hari ini Kak Sofi mau nerangin tentang value. Di sini ada yang jago bahasa Inggris? Apa itu value? Jangan tegang ya. Kalau tegang nanti sayanya ikut tegang. Ya, hari ini semua santai ya. Kalau ada yang mau jawab, jawab sekeras-kerasnya. Jangan setengah suara. Kalau setengah suara nggak kedengeran Kak Sofi. Apa itu value? Hah? Nilai suatu barang. Ya, wah hebat. Value itu adalah nilai. Ya, nilai suatu barang, nilai yang penghargaan terhadap sesuatu barang ya atau benda atau nilai dari suatu kepercayaan atau apapun itu, nggak harus fisik ya, namanya value. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengetahui value suatu barang? Nah, biasanya ada kalau di supermarket ada harganya, ya kan? Misalnya ciki, harganya berapa? Ciki berapa ya? 5.000, 6.000, ya berapa? 2.000. Oh iya ya, ternyata nggak mahal ya 2.000. Ciki cuma 2.000, tapi nanti Silver Queen nilainya lebih tinggi lagi, ya kan? Terus apalagi? Ada lagi Aqua juga macam-macam nilainya, ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Nah, hari ini tapi Kak Sofi mau berbicara tentang value bukan yang ada di supermarket alias bukan yang ada di tag harga. Tapi Kak Sofi mau berbicara tentang yang namanya value kehidupan. Ya. Sebelum mulai Kak Sofi mau sharing dulu tentang satu cerita yang bikin kamu nanti ngeh tentang value itu apa sih ya. Oke, next slide. Next slide tentang, nah ini. Suatu hari ada seorang bapak tua yang memanggil anaknya. Ya, konon ini kejadian sungguhan. Dia memanggil anaknya dan berkata, "Nak, papa tuh kayaknya umurnya udah gak panjang lagi. Kayaknya sebentar lagi papa meninggal. Tapi ada satu barang yang merupakan warisan keturunan dari nenek moyang kita gitu. Jadi papa dapat dari ayahnya papa dapat dari ayahnya lagi, ayahnya dapat dari ayahnya lagi. Intinya ini adalah pusaka warisan berharga. Terus dia mengeluarkanlah warisan itu dari lemarinya dan ditunjukkan kepada anaknya. Nih, berupa jam tangan kuno. Ya. Terus anaknya tuh ngelihat, senengnya jam apa sih? Jam digital ya. Kalau misalnya yang dikeluarin tuh jam digital Apple yang baru gitu ya, kayaknya lebih wow berbinar-binar. Tapi ini dikeluarin nih jam tangan kuno. Nah terus papahnya bilang, jam tangan ini saya pengen kamu jual saja. Ya, jual aja, nanti uangnya bisa dipakai buat kamu. Gitu. Oke Pak, enaknya jual kemana ya? Nah papahnya ngomong, coba kamu tanya ke toko jam yang di seberang rumah kita. Kebetulan rumah mereka tuh depannya itu pertokoan dan ada toko jam di situ. Lalu papanya berkata, coba tanyain ke toko jam. Ini berapa lakunya kira-kira. Lalu anak ini nurut. Dia bawa jam itu ke toko jam dekat rumah mereka. Lalu jamnya dilihat oleh si pemilik toko jam. Ini kamu mau jual? Iya, saya mau jual. Kata papa saya ini berharga. Gitu. Terus pemilik toko jam berkata,
Tapi di sini jualnya jam baru. Jadi kalau jam kamu ini mau dijual di toko ini, saya hargain ya $20 lah. Hah? Kata anaknya, cuma $20. Ini jam warisan loh. Kenang-kenangan dari nenek moyang saya. Katanya ini nilainya itu sudah beratus-ratus tahun. Dari zaman dulu diturunkan sampai ke tangan ayah saya. Masa dihargain cuma $20? Lalu pemilik toko jam, maaf ya nak, di sini kita sebenarnya tidak jual beli jam bekas. Ini semua jam baru. Jadi kalau kamu mau jual ke kami paling bisa menghargai $20 saja. Mau? Enggak, ya udah. Akhirnya anaknya, wah enggak lah kalau cuma $20 sih sorry. Kayaknya harusnya lebih harganya dari itu. Oke. Lalu akhirnya dia kembali ke papanya dan papanya bilang, waduh $20 ya. Coba kamu pergi ke toko barang bekas. Ya. Di Cirebon ada gak sih toko barang bekas? Ada dah? Kayaknya gak pernah lihat. Tapi kalau di luar negeri itu ada namanya toko loak untuk barang-barang antik. Ya. Nah akhirnya papanya bilang, coba kamu ke toko barang antik. Barangkali nilainya lebih tinggi. Ya. Lalu anaknya nurut, bawa ke toko barang antik. Di toko barang antik biasanya dikeker-keker tuh. Diliatin bolak-balik apakah jam ini asli, nilainya berapa. Lalu akhirnya orang pemilik toko antiknya ngomong, oke, bolehlah jam ini lumayan berharga. Ya, walaupun sudah cacat, sudah kuning, sudah lusuh, tapi ya tetap ada harganya karena kan namanya antik ya kan. Saya hargain $1.000. Wah, anaknya seneng banget. Udah $1.000. Lain banget sama toko yang tadi kan, tadinya cuma $20, ini $1.000. Lumayan nggak? Ya lumayan. Berarti berapa itu? 15 juta kan? Ya kan kalau di Indonesiain dikali 15.000, lumayan 15 juta. Tapi saya itu dulu ya, pulang dulu. Saya mau tanya ke pemilik jam ini. Kira-kira ayah saya setuju nggak untuk ini dilepas seharga $1.000? Lalu akhirnya dia pulang dan datang lagi ke papahnya. Pah lumayan pah, $1.000 di toko jam antik. Lalu papahnya bilang, oke, good enough, but saya minta kamu coba satu tempat lagi. Kamu pergi ke museum yang ada di pusat kota kita. Museum itu terkenal ada koleksi jam antiknya. Coba kamu bawa ke museum itu dan minta si pemilik museum atau kurator dari museum itu untuk menilai kira-kira jam kita ini dihargain berapa. Lalu akhirnya anaknya oke. Akhirnya dia datang ke museum itu, ketemu dengan kurator. Kurator itu orang yang biasa menentukan nilai suatu barang dan akhirnya dia akan memutuskan kira-kira itu layak nggak untuk dipajang di museum. Dibeli layak apa enggak, nah itu ya. Akhirnya dia datang ke kurator museum itu dan berkata, Pak ini saya punya jam kuno peninggalan ayah saya. Kira-kira kalau dimasukkan ke museum ini Bapak berani beli berapa? Begitu jamnya ditunjukkan, matanya orang penjaga museum kurator itu terbelalak. Dan dia berkata, ini serius kamu mau menjual jam ini kepada kami? Iya Pak, sungguh serius. Bapak hargai berapa? Kalau harganya cocok kami lepas. Orangnya itu mengambil kaca pembesar, diliatin kanan kiri, wah ini jam antik sekali. Bahkan masih ada di dalam kotak yang bagus, kotak aslinya. Wah ini tahun pembuatannya juga kelihatan. Wah orang ini bersemangat sekali, neliti, wah ini jamnya keren banget gitu. Oke, saya akan hargai jam ini $1 juta. Sekarang yang lemes siapa saudara? Yang lemes siapa? Yang lemes itu ya yang bawa jam itu. Ya kan? Lemes saking happy dan tidak tahu harus berkata apa-apa. Jam yang tadinya cuma dihargain $20 ditaruh di tempat lain jadinya $1.000. Ditaruh di tempat yang terakhir ini jadi $1 juta. Berarti berapa itu? Michael pinter matematika, $1 juta berapa Mike? 15 M. Ya kan?
Kalau dolarnya 15.000 hitungannya ya. Kalau misalnya dolarnya lagi turun dikit 14.900 ya jadi 14,9 M lah. Ya, intinya adalah di mana engkau menaruh itu menentukan. Papahnya waktu pas mendengar, "Pak, jam kita laku 1 juta dolar." Anaknya teriak-teriak, "Loh, jamnya mana?" "Ya udah tak tinggal lah, Pak, ini uangnya." "Masa 1 juta dolar kurang?" dia kata anaknya. Terus papahnya ketawa. "Ya, 1 juta dolar ini salah satu warisan untuk kamu dari papa. Tapi," kata papahnya, "saya nggak mau cuman mewariskan akan uang ini. Tapi pelajaran yang berharga yang kau dapat hari ini, engkau harus ingat sampai engkau mati." "Apa itu, Pak?" "Ini pelajaran yang berharga. Di mana engkau menaruh suatu value, itu menentukan apa yang akan engkau dapat. Kalau engkau dengan asal-asalan naruh jam ini di toko yang terdekat, udahlah yang penting kejual. Udahlah taruh aja, kamu cuma dapat 20 dolar. Kalau usahamu sedikit, cuman ya udah coba toko lain, ke toko barang antik. Lalu engkau sudah puas menaruh itu di toko barang antik, engkau hanya dapat 1.000 dolar. Tapi kalau engkau menaruh investasimu di tempat yang tepat, engkau akan mendapat luar biasa hasilnya." Lalu anaknya berkata, "Iya, Pak, ini pelajaran yang berharga." Jadi papanya berkata, "Saya mau meninggal sebentar lagi, tapi ingat pelajaran ini ya. Di mana engkau berinvestasi terhadap sesuatu, itu menentukan. Kalau engkau punya kebun, di situ ada buah, ada pohon buah-buahan, di situ ada semak duri. Kalau engkau terus menaruh investasi, air, pupuk pada semak duri, mana yang akan tumbuh? Semak duri. Tapi kalau engkau menaruh pupuk, menaruh usahamu, menaruh air, menaruh pokoknya vitamin tanaman kepada pohon buah-buahan, apa yang akan kau dapat? Buah-buahan." Jadi papanya berkata, jangan ngasal, hidup tidak boleh ngasal. Kepada apa engkau invest hari ini, itu akan menentukan apa yang kau akan dapat. Ya. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang nilai yang tidak kelihatan. Ya. Sekali lagi, kalau semua barang yang tag-nya ada kelihatan, itu suatu yang fana. Tapi kalau suatu barang yang nilainya gak kelihatan, itu adalah yang kekal. Dan hari ini Kak Sofi mau katakan, Kak Sofi hari-hari ini lagi belajar tentang Yusuf. Ya. Yusuf itu adalah umurnya sekalian. Ya. Dia waktu itu umur 17 tahun. Siapa di sini yang umur 17 tahun? Angkat tangan. Kamu masa 17 tahun? Kamu itu. Ngaku-ngaku muda. Siapa di sini yang beneran 17 tahun? Udah lulus bertahun-tahun lalu ya. Udah budi turun tangannya. Gak usah ngaku-ngaku. Siapa di sini yang umur 17? Atau hampir? Jessica ya? Cika itu kamu 16 hampir 17 atau 17 hampir 18. Oke. Yusuf itu waktu dia seumur Cika, dia bermimpi, ya kan? Bermimpi bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin besar dan mimpinya itu dari Tuhan loh. Betul? Mimpinya bukan dia ngada-ngada. Dia berkata suatu hari saya bermimpi. Waktu dia masih umur SMA 3, Yusuf itu kurang lebih ya. Dia bermimpi saya akan jadi pemimpin hebat. Suatu hari ayah, ibu dan saudara-saudara saya akan menyembah saya akan menjadi seorang pemimpin bukan hanya dalam rumah. Tapi saya ini dinubuatkan, ditetapkan Tuhan menjadi pemimpin yang hebat. Pertanyaan saya, waktu dia di rumah Potifar, waktu dia jadi budak di rumah Potifar, dia masih ingat gak sama mimpinya itu? Dia masih ingat. Tapi dia ngomong kok jauh banget ya antara mimpiku sama kenyataan. Tuhan ngomong saya bakal jadi pemimpin hebat, saya akan diangkat luar biasa. Tapi kenapa kok nasib saya sekarang malah jadi budak? Waktu itu
ada satu kejadian. Yusuf menjadi anak kesayangan atau budak kesayangan dari Potifar. Jadi waktu itu kamu kalau baca Alkitab rada dibayangin ya, supaya seru. Jadi kayak sinetron. Kalau baca Alkitab cuma bla 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 bla. Oh udah ngerti ceritanya ini, udah ngerti. Itu nanti nggak seru baca Alkitabnya. Kamu sekarang tak ajak mengimajinasikan posisi Yusuf. Waktu dia sudah jadi budak, lalu dia kerja di rumah Potifar, hidupnya agak lumayan. Karena apa? Dia bukan hanya budak tapi dia budak kesayangan. Kalau namanya kesayangan itu gimana? Dikasih fasilitas lebih, ya kan? Misalnya yang lain kerjanya sampai malam, Potifar ngomong Yusuf udah kamu kerja sampai jam 5 sore aja. Udah habis itu kamu ngobrol-ngobrol sama saya, mungkin begitu. Atau mungkin dia dikasih tempat tidur yang lebih baik. Dia menjadi orang kepercayaan. Potifar kalau apa-apa, Yusuf ikut saya. Jadi dia nggak harus kerja keras di rumah tapi dia bisa ikut Potifar kemana-mana. Jadi dia itu waktu itu posisinya dari anak yang disayangi bapaknya turun jadi budak yang nggak ada harganya. Tapi waktu itu di rumah Potifar dia naik derajatnya, agak lumayan karirnya. Menjadi budak kesayangan. Tapi one day istri Potifar mengajak dia untuk bobok bareng ya. Bobok bareng ngerti kan? Bukan bobok siang ya. Pokoknya itulah ya, berzina ya. Ini masih ada anak kelas 6 sih. Enggak enak nih ngomongnya nih, anak saya dari sini lagi. Ya. Jadi tante Potifar itu ngajak Yusuf untuk melakukan hal yang enggak baik ya, berzina. Selingkuh, dia mau selingkuh sama Yusuf. Kira-kira kalau kamu ada di posisi Yusuf. Ini dibayangin kalau baca Alkitab dibayangin. Kamu ngerasa gak, aduh nanti kalau saya nolak ajakan tante Potifar ini. Hidupku nanti akan sengsara lagi. Kalau aku nolak ajakan tante Potifar, nanti aku jadi budak lagi yang menderita. Tapi kalau aku nurutin maunya tante Potifar, barangkali karirku naik. Barangkali aku tambah disayang. Gak cuma sama Potifar tapi sama istrinya juga. Nanti saya dibeliin barang-barang bagus. Nanti saya dibeliin baju merek. Nanti saya dibeliin Nike Air Jordan terbaru mungkin. Nanti mungkin saya dibeliin Off-White. Gitu ya, ini H&M ya. Kalau saya jadi anak kesayangan tante Potifar, nanti saya dikasih Off-White. Saya mungkin nanti dikasih, apalagi sih sekarang yang suka jam tangan Nike, jam tangan Apple Watch. Ya. Tergiur gak sih anak umur 17 tahun disayangi sama tante kaya? Tergiur harusnya. Ya kan? Hidupnya akan jadi lebih enak. Kalau dia menolak, dia tahu kalau saya tolak, yang akan saya hadapi di depan akan gak enak. Tapi hari itu Yusuf memilih menaruh value di tempat yang tepat. Yusuf memilih menaruh investasi hidupnya di tempat yang tepat. Yaitu apa? Tetap takut akan Tuhan. Baca yuk ayatnya. Kejadian 39 ayat 20. Kejadian 39 ayat 20 kita baca. 2, 3. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan. Akhirnya Yusuf mengalami yang dia takutkan. Aku menolak tante Potifar, artinya aku akan mengalami penderitaan. Karena aku nolak bos. Bosnya pengen begini, aku gak mau karena aku pegang prinsip kebenaran. Aku tetap mau lurus, aku tetap mau takut akan Tuhan. Aku tetap memegang dan menginvestasikan nilai hidupku pada tempat yang tepat. Tapi bayar harganya, dia masuk penjara. Enak gak?
Ya nggak enak. Tadinya udah rada enak Kak Sofi. Tadinya udah rada enak nih. Udah bukan budak tapi pegawai yang disayang. Kok sekarang jadi down lagi. Turun lagi ke jurang, ke lembah yang terdalam. Tapi tadi ayat 20 dikatakan. Lalu Yusuf ditangkap. Dimasukkan ke dalam penjara karena difitnah oleh istri Potifar. Tapi di penjara itu ada apa? Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Nah sekarang kamu tak ajakin bayangin lagi. Kalau teman satu selnya, satu penjaranya Yusuf itu tahanan-tahanan raja. Kira-kira orang pinter bukan? Pinter. Tahanan-tahanan raja itu siapa sih? Orang mungkin jenderal yang korupsi. Mungkin juru minuman dan juru roti, ya kan? Itu orang-orang siapa? Orang-orang istana. Pernah kalian bayangkan kenapa Yusuf begitu keluar dari penjara, dia bisa langsung jadi pemimpin hebat? Pernah gak kalian bayangin? Yusuf itu anak umur 17 tahun masuk penjara, dia di penjara itu 13 tahun. Umur 30 tahun dia baru keluar dari penjara dan langsung jadi pemimpin dan langsung memimpin satu Mesir. Kok bisa? Makanya kalau baca firman dibayangkan Yusuf masuk penjara. Tapi itu adalah cara Tuhan untuk dia belajar menjadi seorang pemimpin yang hebat. Kenapa? Waktu Yusuf di penjara temannya siapa? Jenderal yang korupsi. Ya. Waktu Yusuf jenderalnya mungkin sudah dipindah ke tempat lain, dapat teman satu sel lagi. Kira-kira siapa temannya? Juru roti. Orang yang memegang dapur istana. Ngobrolnya apa kira-kira kau sama juru roti? Ceritain dong, ceritain kata Yusuf. Gimana sih jadi juru roti raja? Oh, kamu harus tahu kalau raja itu paling suka gandum yang terbaik dari Mesir Selatan. Oh gitu, iya. Ini saya ngandai-ngandai ya. Tapi ini benar, ini yang terjadi karena apa? 13 tahun emang gak ngobrol tak sama temennya. Ngobrol atuh ya. 13 tahun dia di penjara. Dia dapat banyak ilmu. Dia dapat banyak ilmu. Juru roti ngasih tahu gandum yang terbaik diambil dari Mesir bagian mana. Lalu dia ngobrol sama juru minuman. Jadi juru minuman gimana sih? Oh, raja paling suka minuman ini. Anggur yang terbaik diambil dari daerah ini Yusuf. Yusuf jadi ngerti, pengetahuannya bertambah. Gak heran waktu umur 30 tahun Tuhan angkat dia dari penjara. Dia dibawa ke hadapan Firaun. Dan Firaun berkata, ini orang luar biasa pinternya. Orang ini aku percayakan seluruh Mesir di bawah kekuasaan dia. Orang inilah yang akan memimpin Mesir di bawah aku satu step. Jadi Firaun itu tetap yang tertinggi. Abis Firaun semua kuasa dikasihin ke Yusuf. Dan Yusuf menjadi pemimpin yang hebat. Anak ingusan 17 tahun gak ngerti apa-apa. Begitu 30 tahun diangkat raja, dia langsung jadi pemimpin dan dia berhasil. Kenapa? 13 tahun dia ikut jalan Tuhan. Itu penjara. Tapi jangan salah, bukan sembarang penjara. Kalau engkau ngikut Tuhan dengan cara Tuhan, mungkin jalannya gak instan. Tapi pasti itu jalan yang terbaik, menuju tahta. Amin. Kalau sekarang, bayangkan kalau Yusuf mikir, aduh mendingan nurutin Tante Potifar. Dan Yusuf ngikutin Tante Potifar misalnya waktu itu. Apa yang akan menjadi nasib Yusuf? Tante Potifar akan sayang dia, oke. Ya kan? Disayang. Punya sugar mom, bukan sugar daddy. Ya, punya sugar mom dia. Terus apa? Dia akan sampai mati jadi budak di rumah Potifar. Mimpinya tidak akan jadi kenyataan. Destiny Tuhan atas hidupnya terpotong sampai di situ. Mungkin
instan. Ah enak lah ngikutin Tante Potifar kan disayang, lumayan lah. Walaupun aku gak jadi pemimpin besar, tapi lumayanlah di rumah Potifar ini aku bisa hidup enak, aku dapat makan, dapat minum, disayang Tante Potifar, dikasih ini itu, cukuplah. Itu berarti dia sedang menaruh value di tempat yang salah. Dan apa yang dia dapat nanti Yusuf cuman berakhir jadi budak selama-lamanya di tempat itu. Istilahnya kalau tadi jam cuman dihargain $20. Dia cuma dapat $20. Tapi karena Yusuf berkata, aku memilih jalan Tuhan. Aku memilih cara Tuhan. Aku tetap menaruh value hidupku, takut akan Tuhan. Maka dia mendapatkan suatu hal yang berharga. Dan dia menabur di tempat yang benar. Dan dia menuai dengan berlipat kali ganda. Jadi hari ini, ingat ya. Ini semua nanti akan lulus pada waktunya. Kalian nanti juga akan besar, akan berbisnis mungkin. Atau kalian akan masuk ke dunia politik mungkin. Atau kalian nanti akan masuk ke dunia pekerjaan apapun. Ingat cerita Yusuf. Jangan nukar Tuhan dan imanmu dengan apapun. Jangan pernah nukar kepercayaanmu pada Tuhan. Itu adalah nilai yang terutama. Jangan ditukar sama apapun. Karena kalau engkau tukar, artinya engkau sedang menukarkan jam tangan yang harganya harusnya $1 juta itu di toko barang kelontong. Dan itu yang akan kau dapat gak seberapa. Tapi saat engkau mengutamakan Tuhan dan mengutamakan imanmu, mengutamakan Yesus lebih dari segalanya. Sekalipun tanda kutip hidupku kok kayak penjara ya. Tapi ingat, penjara itu yang akan membawa engkau naik. Penjara itu bukan penjara yang menyiksa, tapi itu cara Tuhan mendidik kita untuk akhirnya menempatkan kita di posisi yang benar. Jadi hari ini ada juga contoh-contoh yang lain. Esther, ya kan? Esther waktu jadi ratu, hidupnya jadi enak gak? Dia tadinya itu buangan loh, orang buangan. Dia itu tahanan perang. Jadi dia itu adalah orang Israel. Israel kalah, diambil jadiin tahanan perang, masuk ke bangsa Persia. Kira-kira kalau tahanan perang itu hidupnya menderita apa foya-foya sih? Ya menderita ya. Tiba-tiba dia dinaikin jadi ratu di istana. Jadi orang kesayangan raja. Waktu Mordekai ngomong, pamannya ngomong, Esther kamu ngomong ke raja supaya bangsamu selamat. Esther berkata, aduh raja tuh orangnya tuh mut-mutan. Kalau dia lagi seneng aku dipanggil. Kalau enggak dia tuh marah-marah. Nanti kalau aku datang tiba-tiba dia lagi bad mood, aku bisa dipenggal loh. Tapi Mordekai ngomong, kamu harus tahu ya untuk apa engkau ada. Destinimu apa? Pilih jalan Tuhan, jangan pakai jalanmu sendiri. Untuk apa engkau ada di posisi ini, engkau harus tahu. Dan Esther akhirnya memenangkan bangsanya lewat posisinya dia. Sadra, Mesa, Abednego juga, dia menaruh value yang tepat. Dia berkata, Sadra, Mesa, Abednego ini juga orang buangan. Israel kalah perang lagi, tapi kali ini ditawan Raja Babel. Ya kan? Enak lagi hidupnya. Tadinya dia tawanan perang, lalu akhirnya dia dinaikkan. Dikasih makanan enak, tempat tidur enak, fasilitas enak, baju bagus. Saat teman-teman seperjuangan dia yang lainnya mungkin gak dipilih, dia dipilih. Lalu raja berkata, sembah patungku. Kalau kamu jadi mereka, deg-degan gak sih? Wah kalau aku gak nyembah, mateng iki. Kenapa? Ya udah jadi tawanan lagi. Hidupnya, baju barunya diambil, fasilitas diambil, semua diambil. Ya kan? Kamu bayangin makanya kalau baca firman. Kalau aku di posisi dia. Wah gitu. Ya, karena apa yang mereka alamin itu akan kamu alamin juga. Kamu akan ngalamin nanti suatu saat namanya memilih. Ya.
Suatu saat nanti misalnya kamu kuliah, ada cowok cakep datengin kamu. Selama ini single terus nih Kak. Baru kali ini ada cowok cakep datengin saya. Dan suka lagi sama saya. Kalau biasanya cowok cakep saya yang suka sama dia Kak. Gitu. Itu sering terjadi. Tapi kali ini cowok cakepnya suka sama saya, itu juga heran. Tapi cowok itu meminta saya untuk misalnya pindah ke agama dia. Lain agama. Apa yang akan engkau lakukan wahai wanita? Posisimu kayak Sadra Mesa Abednego. Kalau aku gak terima cintanya, kemungkinan aku bakal jomblo lagi loh. Kalau aku gak terima cintanya, belum tentu ada cowok secakep itu datengin saya lagi Kak. Itu masalahnya Kak. Kalau saya gak terima cintanya, ini mungkin kesempatan terakhir saya akhirnya bisa mendapatkan cowok idaman saya. Abis ini belum tentu secakep dia datang lagi ke saya. Mungkin ada, tapi mungkin udah nggak selera gitu. Atau gimana, nggak sesuai kriteria. Yang ini aduh fisiknya pas banget sama selera saya. 1-2 sama Hyun Bin gitu. Jadi gimana ini? Nggak tahu Hyun Bin ya kalian, maaf ya, beda generasi. Jadi intinya adalah nanti kamu semua ini akan diperhadapkan sama hal itu loh. Ya. Pilihan-pilihan hidup. Tapi satu hal, ingat, jangan tukar takut akan Tuhanmu, imanmu kepada hal yang lain. Karena kalau engkau tukar, engkau hanya mendapat $20, mungkin cuma mentok $100. Padahal Tuhan pengen ngasih kamu berapa? Mungkin $1 juta dan lebih. Tuhan itu menghargai hidup kalian luar biasa. Karena apa? Dia aja mau mati untuk kalian. Untuk kamu dan saya. Jadi you are priceless. Ya, kamu itu priceless. Gak bisa dinilai sama uang. Jadi jangan tukarkan Tuhanmu. Satu ayat lagi. Amsal 28 ayat 20. Kita baca sama-sama ya. Amsal 28 ayat 20. Baca yang keras sampai telinga kamu dengar. 2, 3. Pengen kaya salah apa benar? Pengen kaya. Salah apa benar? Benar. Yang salah apa? Pengen cepet. Nah ya ini ya. Pengen kaya itu ya wajib dah. Masa orang enggak saya pengen miskin selamanya Kak. Atau saya kere-kere aja Kak. Lah ya itu kalau kamu kere juga kamu jadi batu sandungan buat orang lain. Kok Kristen gitu-gitu amat ya hidupnya ya. Jadi pengen kaya, pengen sukses, pengen berhasil itu harus. Tapi yang salah itu apa? Kalau kamu tidak menghargai proses dan kamu pengen cepet, itu yang salah. Karena biasanya kalau orang cepet-cepet banyak salah, menghalalkan semua cara, yang penting cepet kaya. Nah itu yang salah. Kak Sofi kemarin ini baru konseling sama satu anak Tuhan, yang dia itu intinya hamil di luar nikah. Dia hari-hari ini lagi galau sekali karena dia hamil di luar nikah dan dia butuh gereja yang mau mentabiskan. Supaya dia bisa diberkati dan anaknya bisa lahir dengan mendapat surat akte dan lain-lain. Anak ini saya kenal dari kecil sekalian loh. Waktu anak ini sekalian, dia juga ada di tempat ini sebenarnya. Nah, terus Kak Sofi nanya, kamu coba cerita sih ke saya. Kamu tuh kan anak yang cinta Tuhan banget. Kamu tuh anak yang dari kecil ya hidup di rumah Tuhan. Kamu pelayanan, kamu melakukan semua dengan baik. Kamu sekolah pun dengan baik sampai lulus.
lalu kenapa kok bisa sampai kejadian seperti ini? Lalu dia cerita satu hal. Intinya ya Kak Sofi, karena saya pengen cepet kaya. Waktu itu saya kuliah, saya kan dari keluarga yang sederhana. Saya dapat uang kuliah cukup, dapat uang jajan cukup, tapi hanya sekedar cukup. Tidak ada lebihnya. Jadi saya tuh gak pernah nabung. Jadi misalnya pengen ganti HP baru ya gak bisa karena gak ada tabungan. Hanya untuk makan sama untuk sekolah cukup. Papa mama saya membiayai saya cukup. Tapi saya gak pernah punya uang lebih. Untuk saya itu jajan yang saya suka. Ganti HP lah, make up, skincare, gak bisa tuh. Ya kan? Nah jadi suatu hari saya ditawarin sama teman saya, mau gak kamu dapat duit jajan lebih? Ya maulah, saya perlu. Lalu dia berkata, ada kerjaan, yaitu kamu menjadi pegawai judi online. Oh, loh kamunya gak judi loh. Kamunya kagak judi, cuman jadi pegawai judi online ya. Bikin program atau apalah, administrasi lah bla bla bla. Kamunya kagak judi, jadi kamu kagak berdosa kan? Karena kamunya gak judi, cuman kamu jadi pegawai di judi online. Lalu dia, emang gajinya berapa? Sekian. Kamu tetap bisa kuliah. Kamu tetap bisa melanjutkan kuliah karena ini online kerjaannya. Kamu cukup hanya jadi administrasi atau apapun itu. Dan kamu akan dapat uang lebih, uang jajan lebih. Kamu akan dapat gaji yang sangat besar. Lalu begitu gabung mungkin langsung dapat handphone lah, dapat apa gitu, fasilitas. Dan itu yang dia idam-idamkan selama ini kan. Aduh enak nih kalau udah bisa dapat lebih, dapat lebih. Akhirnya singkat cerita dia masuk ke perusahaan itu. Dosa enggak? Nah itu. Masalahnya dia enggak judi. Tapi pergaulannya, lingkungannya itu loh. Akhirnya singkat cerita dia masuk ke dalam pergaulan bebas. Karena apa? Gak mungkin sih ya lingkungannya, kalau yang namanya judi lingkungannya baik tuh gak mungkin. Ya, gak mungkin lingkungan judi terus gak miras, gak ngerokok, itu gak mungkin. Ya, kalau orang yang usahanya judi ya udah pasti miras, ngerokok, ngobat itu udah jadi makanan sehari-hari. Intinya akhirnya dia terjebak dalam dunia itu. Dan dia akhirnya hamil di luar nikah. Dan dia ngomong, aneh ya Kak, saya kerja di tempat itu harusnya hitam di atas putih saya dapat duit banyak. Tapi duitnya kayak hilang terus. Semua yang saya idam-idamkan gak kesampaian. Sampai saya akhirnya waktu saya keluar dari perusahaan itu, saya katakan saya kok nol, gak dapat apa-apa. Awalnya kayaknya asik, tapi akhirnya maut. Akhirnya berantakan. Akhirnya hidup saya kacau. Dan saya hari ini balik ke titik nol lagi. Di mana saya mau mencari Tuhan lagi. Dan mau meluruskan jalan saya lagi. Bertahun-tahun sia-sia. Terbuang begitu aja. Jadi pesan Kak Sofi hari ini ingat value. Kamu mau naruh hidupmu, mau naruh fokusmu, mau naruh usahamu di mana, itu yang akan menetapkan buah yang akan kau petik. Kalau engkau menyia-nyiakan masa remajamu di hal-hal yang gak baik, ya nanti buahnya bosok. Atau kamu nanti nyiraminnya semak duri, nanti di akhir hidup taman kamu penuh belukar, semak-semak doang kagak ada buahnya apa-apa. Tapi kalau engkau mulai hari ini menyirami di tempat yang benar, kamu menaruh effort, usaha, fokusmu di tempat yang benar, kita akan menerima buah yang baik. Jadi hari ini, Kak Sofi caranya gimana untuk aku tuh bisa hatinya itu terus kayak Yusuf, kayak Esther, kayak Sadrah, Mesah, Abednego.
tidak berpaling, tahu di mana aku harus menaruh value, tidak menukar Tuhan dengan apapun. Minta kepada Tuhan hari ini, Tuhan tetapkan hatiku untuk selalu memilih-Mu. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, singer, semua pemain musik saya undang. Kita akan nyanyikan satu lagu. Kita nyanyikan dari awal. Untuk apa kita diciptakan? Kita dicipta untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menyembah. Yesus. Nyanyikan ini. Ku ada untuk memuja-Mu. Tuhan, untuk apa kami diciptakan? Ku dicipta untuk kagumi-Mu, untuk bersandar di pelukan-Mu. Ku ada untuk menyembah-Mu. Ku ada untuk menyembah. Ku ada untuk memuja-Mu. Ku ada untuk memuja-Mu. Ku dicipta untuk kagumi-Mu, untuk bersandar di pelukan-Mu. Jadikan ini doa kalian. Jangan biarkan aku berpaling, tetapkan hatiku untuk selalu memilih-Mu. Biar ku melihat Engkau bersuka saat Kau dapati aku setia sampai garis akhir. Jangan biarkan kami berpaling. Jangan biar Tuhan tetapkan hatiku untuk selalu memilih-Mu. Biar ku melihat Engkau bersuka saat Kau dapati aku setia sampai garis akhir. Sekarang kita akan pejamkan mata kita sebentar dan kita berdoa masing-masing kepada Tuhan. Kalian nanti suatu saat akan mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam hidup kalian. Persoalan pekerjaan, jurusan, jodoh, karir, apapun itu. Mungkin ada di antara kalian yang akan duduk di panggung politik. Atau kalian ada di bisnis. Atau kalian ada dimanapun yang kalian akan berada. Ingat satu hal. Jangan tukarkan Tuhan dengan apapun. Taruh nilai di tempat yang tepat. Jangan sampai engkau berakhir hidupmu jadi stuck. Destiny Tuhan jadi gagal. Destinimu terpotong. Impian Tuhan atas hidupmu jadi gagal. Karena engkau menaruh di tempat yang salah. Karena engkau mengambil keputusan yang salah. Karena engkau mengambil jalan yang instan. Ingat, jalan instan tidak pernah mahal. Mie instan harganya murah. Kopi instan harganya murah. Semua yang instan, yang pengennya cepat, itu harganya murah. Tapi proses dengan cara Tuhan, itu yang nilainya mahal. Pilih cara Tuhan. Pilih prosesnya Tuhan. Supaya hidupmu jadi bernilai. Supaya hidupmu menjadi mahal. Jangan